saat perempuan ini jalan ke arah rawa. Yang perempuan itu lihat adalah jalan setapak dengan rumah megah yang ada di ujung jalan itu, serta beberapa perumahan warga di kanan kirinya. Si perempuan ini dipersilahkan masuk dan bahkan diperkenalkan oleh kedua orang tua laki-laki itu, serta beberapa anggota keluarga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya PMK. Betul, YouTube channel PMK. Kita akan membacakan cerita kiriman dari teman Kliwon. Anyway, di episode kemarin kita sempat ngasih tahu kalau ada teman-teman yang ingin dipromosikan. Nah, usahanya gitu ya. Betul. Apapun gitu ya. Produk dan brandnya. Betul. Silakan langsung kirim aja ke email kontak.pmk@gmail.com. Betul. Kalau ke DM saya dan Mas Danu kadang suka ke skip gitu. Suka ke skip atau masuk ke hidden request terus hilang. Ya. Pokoknya mendingan ke email aja gitu. Iya. Sebentar lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan ya. Mm-mm. Untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Ini berarti tayang Minggu depan. Oh, Iya, seminggu lagi. seminggu lagi. Kita Kita menyambut bulan Ramadan. Semoga teman Kliwon yang berpuasa, amal ibadahnya semua diterima, dilancarkan proses puasanya. Amin. Oke, sebelum kita mulai bacain cerita kiriman teman Kliwon, jangan lupa support channel kami dengan cara klik subscribe dan nyalain notifikasi. Betul. Terima kasih juga buat teman Kliwon yang selalu memberikan super thanks. Wah, kemarin ada Mbak Karin ya. Mbak Karin. Respect. Semoga amalnya dibalas sama yang Maha Kuasa ya. Amin. Gitu. Berhubung bulan suci Ramadan. Ya. Ya. Dan annual event kita di setiap bulan puasa adalah ngabuburit. Spesial di tahun ini kita menyambut juga episode 500. Akan ada event live podcast buka puasa bareng di Jakarta Pusat. Nanti pantengin aja Instagram podcast Malam Kliwon ya. Ya, pokoknya jangan sampai kelewatan karena ini spesial banget episode 500. Ya. Jadilah bagian dari sejarahnya PMK. Betul, 500 episode nih guys. Sakral. 5 tahun 5 tahun bersama ya. Oke, langsung aja kita bacain cerita di malam hari ini di edisi pertama episode kali ini. Gua dulu kali ya. Oke. Sekali-sekali. Oke. Halo, salam kenal Bang Bimo dan Bang Danu. Perkenalkan, nama gua Istar. Pada kesempatan kali ini, gua mau share pengalaman yang pernah dialami bapak gua semasa lajang, yang tinggal di Bekasi. Jadi, dulu sebelum bapak gua ketemu dengan ibu dan tinggal di Lampung, bapak sempat tinggal di Bekasi bersama paman dan bibi. Paman dan bibi bapak gua ini nggak memiliki keturunan, sehingga bapak sejak masa sekolah itu diasuh dan tinggal bersama paman juga bibinya, yang sering gue panggil Mbah dan Nyai. Bapak cerita ke gue, dulu sebelum Mbah dan Nyai itu berada dekat dengan rawa yang tepat di belakang rumahnya. Oke, dulu rumah Mbah dan Nyai itu berada dekat dengan rawa yang tepat di belakang rumahnya gitu. Kalau sekarang rawanya udah nggak ada, udah jadi perumahan. Sebagai gambaran, rumah Mbah dan Nyai itu waktu itu berjarak sekitar 100-200 meteran antar rumah, sehingga masing-masing punya pekarangan yang cukup luas masing-masing warga gitu. Gua kurang lebih akan menceritakan 2 cerita dari bapak gua nih. Kita cerita pertama dulu. Ini kejadian yang lumayan bikin geger warga yang tinggal di daerah kampung Simbah dan Nyai. Waktu itu, bapak masih SMA dan sedang pulang sekolah. Untuk info aja, warga di sini kenal satu dengan yang lain. Seperti biasa, bapak pulang dari sekolah pasti akan melewati rumah tetangga Mbah dan Nyai. Gak jarang tuh, bapak saling tegur dan dengan tetangga yang dijumpai. Singkat cerita, saat sudah dekat dengan rumah, si bapak dari lawan arah nih melihat sepasang perempuan dan laki-laki berjalan menuju rumah bapak. Bapak merasa asing dengan kedua orang yang sedang ngobrol sembari berjalan menuju arah bapak. Bapak juga agak heran. Sangat jarang ada orang asing datang ke rumah atau ke daerah kampung Mbah dan Nyai lebih tepatnya. Dikarenakan daerah perkampungannya ini dulu memang bukan jalan umum buat orang lalu lalang.
Sempat berpikir, mungkin mereka saudara dari salah satu tetangga mbah atau nyai ini. Yang Bapak ingat, si perempuan ini mungkin berusia 20 atau 30 tahunan dengan postur badan yang tinggi, lalu berkulit putih dengan rambut yang ikal. Perempuan itu mengenakan kemeja yang gombrong dengan motif bunga dan bercelana jeans. Sedangkan laki-lakinya ini terlihat lebih tua dengan kemeja hitam dan celana bahan. Tinggi si laki-laki itu lebih pendek daripada si perempuan. Saat berpapasan, si perempuan hanya tersenyum ke arah Bapak. Dan Bapak membalas senyum ke arah perempuan itu. Bapak nggak begitu menghiraukan setelah mereka melewati satu dengan lainnya. Saat Bapak mau masuk ke arah rumah, dari kejauhan Bapak melihat kalau dua orang yang tadi baru papasan itu berjalan menuju kebun yang mengarah ke rawa. Si Bapak makin heran dong. Itu orang berdua mau ngapain ke rawa? Akhirnya keheranan Bapak ini terjawab saat subuh. Yang mana Bapak terbangun karena teriakan Nyai yang panik. Karena Mbah menemukannya seorang perempuan di belakang rumah Mbah dan Nyai. Bapak yang mendengar itu langsung menghampiri Mbah yang saat itu di belakang rumah. Sedangkan Nyai pergi ke arah dapur. Saat Bapak datang ke halaman belakang, 3 orang tetangga sudah berkumpul di sana. Yang paling bikin kaget adalah si Bapak melihat seorang perempuan yang ia lihat sore sebelumnya. Perempuan itu masih berpakaian yang sama, namun bedanya kondisi si perempuan ini basah kuyup seperti habis tercebur. Saat Bapak datang, si Mbah ini lagi cerita ke tetangganya kalau Mbah menemukan perempuan ini dengan kondisi basah, tergeletak di dekat pohon nangka yang gak berada jauh dari permukaan air di rawa. Sembari ditenangkan dan diberikan air teh sama Nyai, si perempuan ini baru mulai cerita kalau sore itu dia berjalan bersama pacarnya yang baru ia kenal selama sebulan. Pacarnya itu mau mengenalkan perempuan ini kepada orang tuanya. Awalnya tidak ada yang heran, dan si perempuan ini masih ingat kalau dia berpapasan sama Bapak. Yang bikin heran adalah saat perempuan ini jalan ke arah rawa. Yang perempuan itu lihat adalah jalan setapak dengan rumah megah yang ada di ujung jalan itu, serta beberapa perumahan warga di kanan kirinya. Si perempuan ini dipersilahkan masuk dan bahkan diperkenalkan oleh kedua orang tua laki-laki itu, serta beberapa anggota keluarga lainnya. Perempuan itu ingat saat dia sedang dijamu dengan beberapa kue seperti lontong, kue putu, dan lain-lain yang dibawa ibu dari laki-laki itu. Setelah dia ngambil dan makan kue putu yang disajikan itu, dia udah gak ingat apa-apa lagi. Terakhir yang dia tahu hanya dia sedang dibangunkan oleh Mbah dengan keadaan badan basah dan kedinginan. Warga sebenarnya gak heran kalau di rawa itu memang ada penunggunya. Cuma yang gak habis pikir kok bisa penunggunya itu membawa orang ke daerah rawa itu. Kalau kata salah satu tetangga Mbah, di rawa itu ada kerajaan goib. Dan mungkin salah satu anak dari kerajaan goib itu tertarik dengan perempuan ini. Akhirnya si perempuan itu diantarkan pulang oleh salah satu tetangga Mbah, dan sampai saat ini Bapak nggak tahu kelanjutan dari si perempuan itu. Kita masuk ke cerita kedua nih. Yang mana ini dialami langsung oleh Bapak jauh setelah kejadian pertama. Belakang rumah Mbah dan Nyai masih rawa. Bapak sudah bekerja dan masih tinggal bersama Mbah. Dan sedangkan Nyai saat itu sudah pulang ke Rahmatullah. Oke. Waktu itu si Bapak sedang libur. Memang Bapak biasa membantu Mbah merawat kebun dan beberapa tanaman yang dimiliki sama Mbah di sore hari. Kejadian terjadi saat selesai si Bapak menyapu kebun dan memilih untuk bersantai di pinggir rawa saat maghrib. Bapak mulai membakar rokok kreteknya sembari duduk selonjoran melihat ke arah rawa yang penuh dengan tanaman yang terlihat di atas permukaan air. Saat sedang menikmati rokoknya, si Bapak mulai merasa janggal mendengar suara yang cukup ramai. Seperti misal kita berada di terminal bus atau pasar. Bapak ingat jelas
kalau suara itu kayak orang ngomong dengan logat Sunda tapi bahasanya cukup asing buat Bapak mengerti. Perlahan si Bapak mulai melihat secara remang seperti banyak orang berlalu lalang dari kejauhan. Yang bikin heran, orang-orang itu pada melayang di atas permukaan air. Si Bapak sempat menggelengkan kepala dengan cepat buat mastiin kalau dia nggak salah lihat. Tetapi yang dia lihat malah semakin jelas kalau orang-orang itu melayang di atas air. Si Bapak yang mulai ngerasa nggak beres langsung mematikan rokoknya dan masuk ke rumah Mbah. Saat Bapak cerita ke Mbah malam itu, Mbah hanya ketawa dan menjelaskan kalau emang udah malam di sana itu ramai. Oh, kalau emang udah malam tuh rame di sana. Dan Mbah juga membenarkan tentang adanya kerajaan goib yang ada di rawa itu. Fun fact-nya nih, nggak tahu bener atau enggaknya, Simbah dan Nyai ini pernah disamperin sama penunggu rawa itu saat Bapak lagi nggak ada di rumah mereka. Rumah Mbah dan Nyai diketok sama seorang ibu-ibu berkain jarik yang ingin meminta daun teh ke Nyai. Saat Nyai memberi sebungkus daun teh, si ibu itu memberi Nyai sekantong kain koin yang terdengar dari kerincingannya. Aneh bin ajaibnya, saat kantong itu dibuka sama Mbah dan Nyai, isinya itu beberapa gelang dan cincin emas yang kok bisa pas gitu ya. Waktu itu memang si Mbah dan Nyai sedang ada kesulitan ekonomi. Alhamdulillah, gelang dan cincin itu bisa dijual sama Mbah dan Nyai buat memenuhi kebutuhan. Gue cerita ini cukup jelas karena saat gue tulis ini, gue lagi di rumah Bapak dan meminta Bapak ceritain ulang sambil gue ketik. Saat ini Simbah sudah pulang menyusul Nyai, sedangkan rumahnya ini memang diberikan ke Bapak dan disewakan. Dan saat ini rumahnya sudah direnovasi, lalu jarak antar rumah pun sudah memadat. Gue terakhir ke rumah ini di tahun 2019, saat Bapak dan Ibu sedang datang ke Jakarta buat main bertemu beberapa teman semasa mudanya di Bekasi. Mungkin dari gue ini dulu aja Bang Bimo dan Bang Danu. Terima kasih banyak kalau cerita ini dibacain. Berkah yang melimpah selalu untuk Bang Bimo dan Bang Danu serta seluruh kru PMK. Amin. Thank you so much Mas Istar. Kerajaan goib di Rawa di Bekasi ya. Berarti sampai saat ini si rumah Mbah dan Nyainya masih ada ya? Masih. Udah disewain tapi ya? Iya. Oh, udah direnov ya. Memang Bekasi kan banyak rawa tuh ya. Iya, Jakarta juga rawa semua Pak dulu. Rawa Lumbu, Rawa Belong bukan nih, Rawa Lumbu, Rawa Sari Jakarta ya? Iya. Iya, Jakarta rawa semua bro. Rawa Mangun, Rawa Rontek. bukan? Rawa Rontek ada rawanya nggak sih? Kalau Malang Putung tuh. Malang Putung, Rawe Rantas. Gitu. Terus tadi ada 2 kejadian ya. Yang pertama itu ternyata perempuannya tuh manusia, tapi si laki-lakinya adalah makhluk dari kerajaan goib di dalam rawa itu. Gokil sih. Kenapa ya? Makhluk-makhluk ini tuh suka bikin sesuatu yang repot. Iya, yang nggak memungkinkan untuk dia miliki tapi tetap dijalanin gitu. Lebih dari itu Bikin detailnya. repot. Maksudnya gimana? Lo bikin kerajaan di rawa coy. Ya namanya makhluk gaib anjing. Gimana ngeruk nih? Ya kan iya sih. Ya memang semuanya sekarang. Mungkin mereka semua memiliki tabung oksigen. Kita nggak pernah tahu. Kerajaan di dalam rawa. Taunya di dalamnya ya. Blup gitu. Gedung. Jadi kalau ngobrol apaan? Ya lu. Iya gitu suka. Apakah para makhluk ini juga belajar ke developer wahid di Indonesia yang bikin Suramadu disamperin waktu itu nih. Gimana Pak ngelasnya Pak? Enggak kok, kayak misalnya Bintaro gitu kan. Kalau misal ke Jaya, datang ke Jaya. Gading Serpong, dulunya rawa tuh banyakan tuh. Gimana ya Bang ya? Ini secara teknik sipilnya gimana Bang? Nah, gitu. Si makhluk-makhluk ini kayak pernah studi banding sama Sinarmas nih waktu itu. Nanya gimana cara mendevelop laut diuruk ya kan jadi reklamasi, gimana tuh Pak?
Itu nggak pertanyaan dari makhluk goib. Terus dari siapa dong? Ya dari masyarakat. Oh, iya. Gitu, atau dari ahli-ahli gitu ya. Karena memang itu salah satu pertanyaan geblek gue sih sebenarnya. Melihat Abu Dhabi, melihat negara-negara lain gitu yang akhirnya disusul sama Indonesia. Buset, laut dikeruk coy. Biar jadi kota gitu ya, biar jadi kawasan. Kalau reklamasi tuh bukan dikeruk, salah. Ditimbun. Iya. Ya pokoknya dijadikan kawasan. Intinya gitulah. Ya, intinya transformasi daerah itu. Iya. Ya kayak gini nih, kerajaannya di dalam rawa. Repot juga ya. Iya juga sih. Atau didirikan di atas rawa. Nah, iya kan tadi pada jalan di atas air. Nah, makanya itu yang saya bilang. Iya, gitu. Maksudnya kan nggak cari tempat kebun, banyak kebun ya. Kenapa nggak di kebunnya, di kerajaan gaibnya gitu? Kenapa harus di rawa? Adem. Lah ya kebun juga adem zaman itu. Lebih adem rawa. Iya benar kan? sih. Pernah nggak makan dalam keadaan celana dalam basah? Kan adem banget itu. Ya intinya gitulah. Ya ternyata di Bekasi tuh ada kerajaan goib dalam rawa. Kita pengen telusurin nih kalau ada nih. Menarik sepertinya. Udah nggak ada kali. Udah jadi perumahan semua. Iya bener. Kalaupun ada, ya di Bekasi ujung masih ada sih. Dekat rumah brother kita kan juga masih banyak itu rawa itu sebenarnya. Ambon Selatan. Ya bisa. Ya, itu. Nah kejadian yang kedua ketika ada orang yang barter nih daun teh sama harta benda perhiasan. Malah kita minta teh mulu sama Mas Kino ya. Iya, kita nggak pernah ngasih perhiasan. Iya. Tapi berarti seberharga itu daun teh buat makhluk rawa ini, bro. Lupa deh. Waktu itu ada cerita juga daun teh cuy, nukernya. Pokoknya daun teh deh. Objeknya tuh daun teh. Gue lupa. Di PMK kok. Di tayang di Spotify apa di mana gitu ya. Pokoknya nanti objeknya nih daun teh nih. Si makhluk ini nih suka sama daun teh gitu pokoknya. Oh, item kesukaannya itu ya. Iya. Ada kok. Gue lupa. Udah saking banyaknya cerita ya. Pas dikasih sama nyainya, almarhumah nyainya, mendiang nyainya, set, waduh, nggak ada yang perenjak bu, gitu. Ya nawar. Yang wangi begitar jreng. Saya sukanya tongci. Ada nggak yang lain? Ini dua tang masih nggak doyan. Nawar ya. Adanya apa udah terima aja. Waduh lokalan. TBG nggak ada. Ada di ini. Pacific Place mau. Yang English breakfast gitu. Gaya lu, tinggal aja di rawa lu. Oh, English breakfast. Kali dia paham teh. Aduh, minta yang TWG. Nah, Pacific Place. Lah, emang lokalan. Saya waktu di Birmingham mah nggak begini. Iya. Gitu. Aduh. Itu deh. Udah nggak usah banyak gaya lah kalau tinggal di rawa. Ya. Canda guys, tolong canda ya. Oke, terima kasih Mas Istar ceritanya ya. Jangan lupa kalau misalkan kita bikin ngabuburit nih, datang mampir. Terima kasih Mas Istar isi nanas. Nastar dong. Iya, semoga sehat selalu juga. Amin. Salam untuk ayah atau bapak ya panggilnya. Bapak, ibu. Karena tulisan ini di direct langsung oleh bapaknya ya. Bapaknya sambil mantau ini. Nah, lu ketik dah tuh. Nah. Oke. Ceklek. BAP kali ya. Ceklek. Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.